Selamat datang kembali di channel Gubris TV. Pemirsa, sebuah operasi besar-besaran yang dilakukan aparat keamanan Brasil mengguncang Rio de Janeiro pada tanggal 28 Oktober 2025 dini hari waktu setempat. Operasi gabungan antara kepolisian dan militer terhadap jaringan narkoba Komando Vermelho di kawasan favela Complexo do Alemão dan Complexo da Penha berubah menjadi pertempuran berdarah, menewaskan puluhan orang dan memicu kecaman luas dari masyarakat serta organisasi hak asasi manusia. Dilancarkan pada dini hari, operasi ini melibatkan sekitar 2.500 personel, termasuk pasukan elit kepolisian, kendaraan lapis baja, dan dukungan udara. Tujuannya, melumpuhkan struktur utama jaringan Komando Vermelho, kelompok kriminal yang selama puluhan tahun menguasai sebagian wilayah padat penduduk di utara Rio. Namun, apa yang dimulai sebagai serangan taktis berujung menjadi baku tembak besar. Pertempuran terjadi di berbagai titik favela, dengan kelompok bersenjata menembaki pasukan keamanan dari bangunan-bangunan sempit. Jumlah korban jiwa menjadi sumber perdebatan besar. Laporan awal The Guardian menyebut 64 orang meninggal, namun angka resmi kepolisian, dikutip Reuters, meningkat menjadi 121 orang, termasuk 4 polisi. Sementara itu, Defensoria Publica dan laporan Al Jazeera memperkirakan korban sebenarnya bisa melebihi 130 jiwa. Selain itu, 81 hingga 113 orang ditangkap, dan pihak berwenang menyita lebih dari 90 senapan otomatis serta sekitar 1 ton narkoba, menurut AP News dan Reuters. Perbedaan angka dan dugaan pelanggaran prosedur membuat masyarakat menuntut transparansi penuh atas hasil operasi ini. Menurut laporan CNN Brasil dan G1, operasi ini menargetkan beberapa tokoh utama jaringan Komando Vermelho. Salah satunya adalah Edgar Alves de Andrade, alias Docha da Penha, yang disebut sebagai pemimpin penting namun diduga berhasil melarikan diri. Figur lain yang disorot media adalah Japinha Ducheve, seorang influencer lokal yang sering memamerkan senjata di media sosial. Ia dilaporkan meninggal dalam operasi, meski identitas lengkapnya masih diverifikasi. Demikian dilansir dari The Sun. Sementara itu, CNN Brasil melaporkan penangkapan tokoh lain bernama Tiago do Nascimento Mendes, alias Blau, yang disebut sebagai bagian dari struktur kepemimpinan geng. Namun di balik klaim keberhasilan, muncul gelombang kritik keras. Defensoria Publica, lembaga HAM lokal, serta organisasi internasional seperti PBB menyoroti laporan tentang eksekusi di luar hukum, termasuk tubuh-tubuh tak bernyawa yang dibiarkan di jalan dan warga sipil yang menjadi korban salah sasaran. Beberapa saksi menyebut adanya penembakan terhadap warga yang tidak bersenjata. Kelompok HAM menuntut penyelidikan independen, menyebut operasi ini sebagai tragedi kemanusiaan di tengah kota besar. Gubernur Rio de Janeiro, Claudio Castro, menyebut operasi ini sebagai kesuksesan strategis dan menegaskan bahwa negara sedang berada dalam perang melawan narkoterorisme. Namun Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, seperti dilaporkan Al Jazeera, mengaku terkejut dan prihatin dengan banyaknya korban jiwa dan berjanji memperkuat koordinasi nasional melawan kejahatan terorganisir dengan cara yang lebih manusiawi. Sementara itu, kelompok oposisi dan aktivis menilai bahwa pendekatan militeristik justru memperparah masalah karena mengabaikan akar sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan absennya pelayanan publik di kawasan favela. Analis keamanan menyebut, operasi ini mungkin memang memukul sementara jaringan kriminal, namun tidak akan menyelesaikan masalah tanpa reformasi sosial dan hukum. Penegakan hukum tanpa keadilan sosial hanya menciptakan lingkaran kekerasan baru, kata seorang peneliti dari Universitas Federal Rio, UFRJ, kepada Reuters. Mereka memperingatkan, setiap tuduhan pelanggaran HAM harus segera diselidiki agar kepercayaan publik terhadap negara tidak runtuh. Operasi di Rio de Janeiro ini menandai babak baru konfrontasi antara negara dan jaringan kriminal paling berpengaruh di Brasil. Namun di balik angka keberhasilan dan deretan senjata yang disita, pertanyaan besar masih menggantung, apakah ini kemenangan? Atau awal dari kekerasan baru yang lebih dalam?
Tubuh-tubuh tak bernyawa yang tergeletak di jalan favela dan suara-suara protes dari warga menjadi pengingat bahwa keamanan sejati tak mungkin lahir tanpa keadilan. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk info-info menarik lainnya. Terima kasih.